Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini antara gerak dan diam. Ya, manusia itu kan terdiri dari dua badan ya. Ini semua agama memahaminya, mengakuinya kayak gitu kan. Karena kita tahu ya kebenaran itu ada bermacam-macam. Ada kebenaran yang diklaim secara individual ya, yang masing-masing individu, oh ya saya benar, ya kamu salah. Nah seperti itu. Ada kebenaran yang itu secara pada umumnya ya, jadi baiknya kayak gitu kan, secara umumnya kebanyakan orang masyarakat umum ya. Ada kebenaran ya, kayak misalnya contoh kalau seorang ini yang sesuatu yang diklaim secara kebanyakan masyarakat umum. Nah ada juga kebenaran yang secara mutlak ya, yang semua orang, kayak misal 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, dan semua orang itu mengatakan seperti itu, entah itu berkeyakinan apapun, dari bangsa apapun, dan dari semua kalangan itu seperti itu. 1 tambah 1 pasti 2, 2 tambah 2 4. Nah begitupun tentang manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Nah, itu kan semua agama mengatakan seperti itu. Enggak hanya Islam aja, agama Hindu, Buddha itu juga ada badan kasar, ada badan halus. Agama Katolik, agama Nasrani, Kristen itu juga semuanya mengakui bahwa manusia itu memang terdiri dari dua badan, badan kasar dan badan halus. Nah seperti itu ya. Nah jadi ada, kita bahas di sini ada diam, ada gerak. Manusia itu terkadang diam dan terkadang juga gerak. Nah, diam itu di mana? Di saat kita bergerak, diamnya kita itu di mana? Ya kan? Dan di saat kita bergerak, diamnya di mana, dan di saat kita diam itu gerak ada di mana? Ya kan? Coba kita pahami ya. Kalau kita sering, mungkin maaf ini ya, kayak bangun di tengah malam, atau ya bangun tapi jangan hanya bangun-bangun doang nonton TV terus chat WA, buka Facebook, bukan ya. Jadi bangun ya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Jadi kita sering menenangkan diri, merestart hati dan pikiran kita, atau mungkin kita sering bermeditasi di malam hari. Nah itu biasanya di saat badan kita diam ya, maka badan secara fisik ya, bahkan di dalam ilmu tasawuf itu ada ya, jadi mati sajroning urip. Di dalam Islam itu ada, dalam ilmu torekoh juga, di dalam ajaran leluhur kita itu ada juga mati di dalam hidup, atau belajar mati sajroning urip. Nah itu untuk kita lebih lebih memahami makna kehidupan itu. Jadi di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia yang hidup di dunia ini itu dalam keadaan tertidur. Maka sebelum kamu benar-benar memejamkan mata untuk selamanya, maka belajarlah, latihanlah untuk bisa mati di dalam hidup, atau mengenal mati sajroning urip. Nah supaya kamu bisa belajar mengetahui ilmu-ilmu akhirat, karena nanti yang akan tetap terus hidup itu adalah roh kita, bukan badan kita. Jadi orang hidup di dunia itu seperti orang tertidur. Makanya ada orang yang bermimpi, namanya orang mimpi kan nggak sadar ya. Ada orang yang mungkin terbuai oleh gemerlapnya dunia, ada orang yang nggak sadar, ada orang yang terjerumus, ada orang yang memang setengah sadar setengah enggak, ada yang orang punya kesadaran penuh. Nah itu jadi beda-beda namanya orang hidup. Ada orang bermimpi ya, nanti kalau orang dia melakukan suatu kejahatan, dia zolim, menyakiti orang, nanti dia sadar-sadar kalau nyawa itu sudah mau diambil sama pemiliknya ya. Jadi mau dilepas lah, ditarik nyawa, itu baru menyadari semua kehidupannya. Nah itu di dalam film-film kan seperti itu ya, film-film hidayah ya.
dulu, tapi mungkin sekarang sudah jarang ya yang film yang mengisahkan tentang kehidupan, bagaimana kehidupan yang baik, yang bagus, dan orang yang dia akhlaknya nggak benar nantinya akan seperti apa. Itu kan sebagai contoh cerminan kehidupan kita, supaya kita harus selalu berusaha di jalan yang kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi balik lagi yang tadi ya, ada diam, ada gerak. Cobalah kita sering melatih ketenangan di malam hari, terutama kalau bisa ya sering terlatih tuh jam 12 malam atau jam 1 itu sangat bagus sekali untuk kita bermeditasi ya. Kita seorang muslim ya, kita sholat dulu, sholat hajat, berzikir, berwirid, terus habis itu kita bermeditasi. Nah, kalau kita dalam posisi diam, ya, nanti hati kita yang akan bangkit, roh kita yang akan bangkit. Jadi makanya orang-orang eh, yang mempelajari spiritual yang tertentu, ya, itu biasanya lebih banyak diam. Karena dengan diam itu kita lebih banyak belajar. Nah, di video lalu pernah ya, udah agak lama, apa manfaat dari diam itu? Kita banyak belajar dari diam, satu kata tetapi itu maknanya sangat dalam sekali. Di dalam diam itu nanti apa yang ada di dalam itu, di balik itu semua. Nah, itu ada ya. Salah satunya ya dengan diam ini yang sederhana itu bisa membuat kita lebih tenang, lebih tentrem. Nah, dalam diam kita bisa mempelajari sesuatu hal. Dalam diam juga kita, yuk, banyak lah ya, nanti kita bahas next time makna dari di balik diam itu. Nah, di sini kita bahas yang antara diam dan gerak. Nah, kita berpikir pekerjaan, berpikir mencari nafkah, atau mikir keluarga, rumah tangga, saudara, dan lain-lain. Itu kan pikiran kita butuh refreshing, dalam artian mungkin orang yang belum paham, belum tahu, atau mungkin nggak ngerti, nggak terbiasa dengan bermeditasi, orang mencari kesenangan atau mengendorkan saraf-saraf atau refreshing ya, itu dengan healing, dengan pergi ke tempat wisata, ke puncak, kemana, dengan dia bersenang-senang mungkin ya. Tapi makna senang-senang dan bahagia itu beda ya, nggak sama ya. Nah, dengan itu mungkin bisa sedikitlah meringankan beban pikiran kita atau ya apa yang kita rasakan. Tetapi itu nggak awet, nggak bertahan lama. Manusia memang butuh healing, butuh refreshing, butuh pikiran kita istirahat. Makanya di dalam ajaran Islam ada sholat malam, itu menjernihkan pikiran kita. Ada dalam ajaran leluhur kita ada bermeditasi atau semedi, itu kita menenangkan pikiran kita, hati kita, rasa kita. Ada ini ya, handar wujud ya. Sunan Gunung Jati itu ada ilmunya handar wujud. Rupa sejati, sejatinya rupa. Nah, jadi ada suara tanpa rupa, ada rupa tanpa suara, tapi bisa berkomunikasi. Nah, seperti itu. Itu nanti ini lagi dalam lagi ya. Ada suara tetapi nggak ada rupa, nggak ada wujudnya, tapi kita dengar, kita ngerti suaranya itu jelas terdengar di dalam hati kita ya. Ada ini rupa tapi tanpa, nggak ada suara, ada wajah tapi ada wajah bentuknya tapi nggak ada suara tapi nggak ada wajah. Nah, itu nanti kita kupas next time ya. Itu juga satu kalimat itu juga nanti kalau dikupas juga nanti sangat luas sekali kalau kita tafsirkan. Nah, jadi kita latihanlah untuk belajar diam. Di dalam diam itu mempunyai makna banyak, lebih dari 10 makna yang kita bisa pahami dan pelajari dari situ. Bahwa hidup ini kita nggak harus selalu bergerak. Di saat fisik kita bergerak, maka hati kita itu diam. Tapi di saat fisik kita diam, ya, nanti hati kita yang akan bergerak, batin kita yang akan bergerak, ya kan? Apa rasa kita yang akan bergerak. Makanya kalau orang konsentrasi, orang berkonsentrasi kan pasti dia diam. Nggak mungkin orang berkonsentrasi
terus sambil ngomong, sambil cerita, sambil dengerin musik kan nggak bisa konsentrasi. Orang berkonsentrasi butuh ketenangan, butuh diam. Orang belajar mengapati suatu ilmu butuh ketenangan, butuh diam, ya kan? Orang pingin apa namanya, hasil kerja yang bagus butuh konsentrasi, butuh diam, ya kan? Jadi dengan diam itu kita lebih mudah atau lebih bisa untuk berkonsentrasi. Nah, seperti itu ya. Jadi diam itu mempunyai makna yang sangat dalam, dan kita latihanlah, berusaha belajar memahami apa makna di dalam diam itu, dan kita bisa banyak belajar dari diam itu. Ya, seperti itu. Kayak misal kita untuk mengenal karakter orang lain, contohnya nih, kita ketemu sama teman kita, ya belum kenal lama, belum, iya kenal kenal deket sih, cuman nggak, belum tahu selah-selahnya, terus iya yang belum begitu mendalam mengenalnya. Nah, jadi kalau kita diam, kita dengarkan ceritanya, dia ngomong apa, kita akan lebih mudah untuk mempelajari kepribadian orang lain, sifat dan karakter orang lain dengan kita diam. Kita ngomong seperlunya, nanti kita juga akan tahu, oh ini berarti orangnya seperti ini, oh sifatnya seperti ini, karakternya seperti ini, orangnya sukanya begini. Itu kita bisa banyak belajar loh dari kita diam itu. Kita tahu, dengan kita diam juga kita tahu mana orang yang tulus ke kita dan yang enggak. Dengan diam kita tahu, ya banyak lah nanti ya kita, manfaat dari diam itu apa, dan apa dibalik kekuatan dari diam itu, nanti kita bahas next time ya. Jadi di sini kita belajar, jangan kita bergerak secara fisik saja, tetapi kita harus menyempatkan waktu ya untuk kita mengistirahatkan badan kita, rasa panca indera kita, dan nantinya kalau kita terlatih diam, tetapi nggak tidur ya, kayak orang bermeditasi, orang semedi, nanti kita akan menemukan sesuatu hal yang baru di situ. Jadi sesuatu hal yang banyak hal yang nanti akan kita temui. Nanti di situ kita akan mencapai suatu ketenangan. Nah, ketenangan itu juga ada level-levelnya loh. Ada alfa, ada delta, ada gelombang-gelombangnya. Dalam ketenangan, setiap manusia itu memancarkan energi gelombang. Gelombang orang yang tenang itu rata. Gelombang orang yang emosional itu naik turun begini. Jadi kalau dalam kita bermeditasi itu, gelombangnya itu mencapai tingkatan alfa itu yang radarnya itu sangat halus sekali gitu kan. Nah, jadi dalam meditasi juga ketenangan itu beraneka ragam kayak gitu. Makanya orang zaman dulu kalau simbah kita atau leluhur kita sedang bermeditasi itu nggak boleh diganggu. Misal 3 hari, 7 hari, 21 hari, 40 hari, itu nggak boleh diganggu. Supaya apa? Mencapai ketenangan tertentu. Karena ketenangan itu pun ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu ya kita untuk belajar eh, melatih ketenangan diri kita, fisik kita, hati kita, pikiran kita, supaya kita lebih rileks, lebih santai, dan lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan gegabah ya, harus segala sesuatunya harus diperhitungkan matang. Jadi di dalam diam itu kita juga bisa lebih konsentrasi. Kalau kita dalam suatu posisi yang sulit mengambil suatu keputusan, maka keputusan itu akan lebih bagus kita hasilkan jika kita berkonsentrasi dan kita diam, tenang ya. Diam di sini dalam artian yang tenang ya, seperti itu ya. Jadi itu manfaatnya sangat luas sekali, sangat banyak sekali kalau kita jalankan. Cobalah kita latihan bangun malam jam 1, jam 2, enggak lama lah, paling 1 jam 2 jam ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nanti kita akan merasakan beda, ketenangan jiwa kita, hati kita, rasa kita itu akan lebih tenang ya, terutama di malam hari ya. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang
saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.